Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channelnya Kang Amin Mengaji dan Berbagi, yang pada kali ini masih melanjutkan pada kajian ilmu mantik, ilmu logika, yang mana masih melanjutkan pada pembahasan asyarhu bittahrif, yaitu al-mu'arrafat, ya, cara membuat definisi. Jadi ada 5 syarat ya kemarin untuk membuat definisi. Di antaranya yang pertama yaitu asyarhu bitarif. Nah, asyarhu bitarif di sini yaitu harus terpenuhinya 5 syarat. Nah, ini masuk pada syarat yang keempat daripada at-ta'rif bisyarh. Nah, yang keempat ini nanti teman-teman bisa dicek ulang. Syarat pertama, syarat kedua, syarat ketiga. Nah, syarat yang keempat ini ala yudhkaru al-mu'arrafu fit tahrif. Jadi tidak boleh menyebutkan atau tidak boleh membuat definisi daripada la ala yudhkaru al-mu'arrafu fit tahrif. Tidak boleh menyebutkan yang didefinisikan itu dia menggunakan ma'rifat ya. Jadi harus dalam membuat definisi dia harus terbentuk dari lafad-lafad yang berupa nakiro. Tidak boleh terbentuk atau terbuat dari isim ma'rifat. Kenapa? Al-ghard minat ta'rif huwa idhahul mu'arraf. Tujuan daripada membuat definisi, mendefinisikan, mendeskripsikan ya sesuatu yaitu idhahul mu'arraf, yaitu menjelaskan yang didefinisikan itu. Idhahul mu'arraf, menjelaskan yang didefinisikan itu. Ai annal mu'arraf ghamidun lana. Nah, karena yang ma'rifat ketika misal kita mendeskripsikan dengan bentuk ma'rifat itu ghamidun, rancu ya, lana bagi kita. Makanya wa nahtaju ila ma yuwaddihuhu lana. Maka kita butuh untuk menjelaskan itu. Famada nastafidu idza araftal mu'arraf bistihdamil mu'arraf nafsuhu. Jadi apa yang kita bisa ambil faedah ketika kamu mendefinisikan mu'arraf, yang didefinisikan bistighdamil mu'arrif dengan menggunakan isim ma'rifat ya. Jadi ketika misal deskripsi atau misal tadi tarif, definisi ketika menggunakan lafad mu'arraf isim ma'rifat itu rancu, menyebabkan kerancuan. Nah, tujuan daripada membuat definisi kan agar yaitu menjelaskan sesuatu yang mau kita definisikan, kita mau deskripsikan. Nah, kalau misal sesuatu yang kita mau deskripsikan, kita mau definisikan menggunakan isim ma'rifat, ya, jadi gak ada faedahnya. Itu maksudnya. Saya beko al-gumud iman, maka kerancuan itu dia akan tetap di situ, ketidakjelasan itu. Nah, di sini wahwa ma sayuaddi ila daur. Nah, ini akan menghasilkan ad-daur ya, perputaran yang gak jelas kama sanaro fi syartil qadim, sebagaimana kita akan lihat pada syarat yang akan datang. Nah, di sini masuk pada contoh lau kunta la ta'rifu makna aqdil ijarah. Ketika kamu tidak mengetahui makna daripada akad ijarah, sewa ya, akad ijarah itu sewa. Wa turiduni an u'arrifahu laka, dan kamu menghendaki saya untuk mendeskripsikan, untuk mendefinisikan tentang akad ijarah itu kepada kamu. Fa'araftuhu laka, maka saya mendefinisikan tentang akad ijarah kepada kamu bima ya sebagai berikut.
Al-ijaru hiya ayu ajir al-insanu syai'an ila akhiri fatratin mahdudatin wa bisamanin muqassatin. Jadi akad ijarah yaitu seseorang menangguhkan sesuatu ila akhiri fatratin sampai akhir masa yang telah ditentukan wa bisamanin dengan harga muqassatin yang angsuran ya. Jadi ditangguhkan pembayarannya nanti. Akad ijarah itu nyewa. Akad ijarah itu menyewa. Nah, hal hada ta'rif sahihun mantiqiyan. Pertanyaan, apakah definisi tentang al-ijarah hiya yu'ajirul insan, menangguhkan, menyewa ya? Tentu jawabannya salah, tidak ya. Limadza li'anni ista'maltul mu'arraf fit ta'rif, karena saya menggunakan isim ma'rifat al-ijarah kan ma'rifat di dalam fit ta'rif, di dalam mendefinisikan. Fa anta la ta'rif ma'na al-ijarah wa ana dzakartu laka hadha alladhi la ta'rifuhu fit ta'rif fa qultu laka al-ijarah hiya ayu ajr. Kamu tidak mengetahui makna ijarah. Wa ana dzakartu laka, dan saya menyampaikan kepada kamu sesuatu yang kamu tidak ketahui di dalam definisinya. Maka saya mengatakan kepadamu faqultu lak al-ijarah hiya ayu ajr. Ijarah itu menangguhkan itu, mengakhirkan itu. Fastakhdamtu lafdul mu'arraf al-majhul fi ta'rif. Maka menggunakan lafad ma'rifat al-majhul yang tidak diketahui fi ta'rif, di dalam ta'rif ya, di dalam definisi. Nah, di sini yang benar fasahih antaqul al-ijarah, yang benar dalam membuat definisi tentang akad ijarah yaitu hiya aqdun manfaatun ala syai'in fatratin mahdudatin wa bisamanin muqassatin. Nah, di sini membuat definisi dengan menggunakan isim nakirah. Isim nakirah semua tanpa diselipi ya, adanya isim ma'rifat. Nah, kalau misal di atas kan ada, ini udah ma'rifat, ini ma'rifat. Jadi dalam membuat definisi harus berbentuk atau harus terbentuk daripada isim nakirah. Akad ijarah berupa akad yang manfaat terhadap sesuatu fatratin mahdudatin, dengan waktu yang tertentu, dengan pembayaran dengan harga yang berangsur-angsur ya. Nah, itu. Jadi yang perlu ditekankan dalam membuat definisi di sini yaitu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan dalam membuat definisi yaitu menggunakan lafaz isim ma'rifat, melainkan harus terbuat atau terbentuk daripada isim nakirah. Ini ilmu fiziah. Nah, di sini saya mau yang perlu ditekankan buat teman-teman. Jadi nanti ada pengecualian yang memang dalam membuat definisi ada dalam beberapa hal kita boleh menggunakan isim ma'rifat dalam membuat definisi ya. Wa huna awaddu at-tanbih. Nah, saya di sini akan ada tanbih ya, warning. Ila annahu la mushkilata mantikiyan idza dzakarta juz'an minal mu'arraf fit ta'rif idza kana hada juz' ma'luman lada sami awil qari. Jadi enggak ada permasalahan secara mantiki, secara logika ketika kamu menyebutkan juz ya, bagian daripada al-mu'arraf yang didefinisikan. Jadi enggak apa-apa ketika misal teman-teman membuat definisi yang di antara sebagian mu'arrafnya, lafaz yang dijadikan sebagai definisi itu dia menggunakan isim ma'rifat. Ketika idza kana hadal juz, ketika bagian tersebut makluman ya, enggak apa-apa. Ketika makluman sudah diketahui, maklum ya. Lada sami awil qari, bagi si pendengar atau si pembaca. Nah, di sini contohnya fa'ala sabilil misal law kunta ta'rif ma'na al-masraf.
ketika kamu tahu makna daripada masrof, bank, masrof itu, lakinnaka la ta'rif ma'nal masrof al-islami, tapi kamu tidak paham arti daripada masrof al-islami, bank islami. Fatolabta minni an u'arrifa lakal masrof al-islami. Kamu meminta kepada saya untuk mendefinisikan kepada kamu tentang bank Islam. Fa'araftuhu laka bi annahu, saya mendefinisikan untuk kamu bahwasanya al-masraf alladhi yaltazimu bi ahkami syariati al-islamiyah. Masraf Islami itu yaitu bank yang yaltazimu, yang mengharuskan bi ahkami syariati al-islamiyah, itu dengan menggunakan hukum syariat Islam. Laqad annani istakhdamtu juz'an minal mu'arraf fi ta'rif. Nah, di sini menggunakan juz, ya, bagian daripada al-mu'arraf, definisi dalam menggunakan isim ma'rifat. Fal mu'arraf yahtawi ala juz'ain, yang didefinisikan mencakup 2 juz, yaitu ada al-masraf dan al-islami. Nah, di sini saya menggunakan juz yang pertama di dalam mendefinisikan. Fahal hunaka iskal mantiki fi dzalik, apakah terdapat kemuskilahan secara logika, ya, di dalam definisi di atas? La yujad iskal mantiki, ya, tidak terdapat kemuskilan dalam dalam nalar, dalam logika kita. Li'anna al-juz' alladhi adkhaltuhu fi at-ta'rif laysa majhulan 'indaka. Karena bagian yang saya masukkan di dalam membuat definisi itu sama sekali tidak ada yang tidak diketahui oleh kamu. Wa innamal majhul huwa nisbatul islami ilal masraf. Melainkan yang menjadi ketidaktahuan itu penisbatan Islam, ya, kepada masraf, kepada bank. Ai kaifa yakunul masraf islamian, bagaimana ada gitu loh bank islami. Adapun masraf nafsuhu fa ma'lumun ladek, adapun bank itu sendiri ya sudah diketahui. Walidzalika jaza li istimaluhu, oleh karenanya, karena emang sudah maklum, sudah dapat dipaham, boleh menggunakan sebagian daripada juz dalam membuat definisi, yaitu menggunakan lafaz isim ma'rifat. Nah, itu. Jadi ini kesimpulannya pada syarat yang keempat, yaitu tidak diperkenankan dalam membuat definisi yaitu menggunakan isim ma'rifat, ya. Tapi boleh dalam catatan tadi, ketika memang sudah maklum maka boleh membuat definisi dengan menggunakan isim ma'rifat. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.